Oke, teman-teman mahasiswa kita mulai aja ya. Kita izin mulai ya. Karena sudah lewat waktunya 20 menit. Gimana? Sudah siap? Teman-teman, saya izin mulai boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Ya. Pak. Oke, kita awali dengan basmalah dulu ya, sama-sama Boleh, ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, seperti yang sudah terjadwal, hari ini kita masuk materi ketiga ya. Materi ketiga dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Surprise, teman-teman semua bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing, baik tugas yang dikirim per pekan yaitu Google Classroom maupun dengan yang videonya ya. Yang menarik teman-teman sudah mulai tuh di media sosialnya sudah mulai banyak follower, sudah mulai banyak yang viewer. Jadi kita sedang mencoba bagaimana media sosial itu bisa bermanfaat bukan cuma buat mahasiswa-mahasiswa Kansa, juga buat mahasiswa-mahasiswi atau masyarakat umum yang pengen belajar tentang mata kuliah yang memang mereka jadi tertarik ya. Ada beberapa yang menarik karena dari penjelasan teman-teman ternyata banyak juga yang apresiasi tentang mata kuliah SIM ya. Ada yang sampai penontonnya lebih dari 300 viewer, ada yang 500 saya lihat. Cukup menarik ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya video-video tersebut sama teman-teman nggak cuma mata kuliah ya, bisa seterusnya nanti bisa dapat centang biru. Wah, kalau dapat centang biru kan nanti bisa dapat pendapatan ekonomi dari media sosial. Baik, sekarang kita masuk pertemuan ketiga sesuai dengan yang kita bahas yaitu kita akan belajar tentang lanjutan komponen sistem informasi. Ya, lanjutan komponen sistem informasi, lalu bagaimana mengolah data sampai dengan siklus dari sistem informasi. Ada beberapa kemarin yang japri ke saya, buku yang mau dipakai apa? Banyak ya. Buku yang dipakai yang penting judulnya MIS atau SIM ya. Ada Gordon B. Davis, ada McLeod Raymond. Kalau yang Indonesia ada yang namanya terbitan Adi Offset ya. Banyak-banyak silakan gunakan buku-buku yang lain yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Cukup bagus juga bukunya Jogianto ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, review sedikit yang kemarin ya. Tugas pekan yang pertama, teman-teman sudah punya konsep tentang sistem informasi ya. Ada yang buat koperasi simpan pinjam, ada yang buat reservasi hotel, ada yang buat rawat jalan, penggajian, dan yang lain sebagainya. Ya, itu sebagai tahapan awal ketika teman-teman kemarin belajar tentang data, tentang hierarki database. Tapi mohon perhatian, masih ada beberapa mahasiswa yang belum bisa membuat hierarki ya, malah buatnya IRD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram. Teman-teman sekali lagi ya, jangan buat IRD. Ya, IRD itu untuk mata kuliah SIM yang prodinya adalah komputer. Ya, kan kita prodinya ekonomi. Kalau ekonomi jangan bikin IRD ya. Dia copy paste, nggak ngerti apa yang dibuat, dia buatnya IRD. Entity Relationship Diagram. Nggak nyambung ya. Walaupun jawabannya benar, tapi nggak nyambung. Jadi kita batasannya hanya buat hierarki database. Tingkatan ya. Tingkatan dari mulai data sampai dengan database. Lalu pekan yang kedua kemarin, teman-teman juga sudah mulai berhasil menyelesaikan karakteristik dari sistem informasi yang dibuat ya, dari database yang sudah hierarki database yang sudah teman-teman buat kemarin diturunkan, di breakdown menjadi komponen, boundary, environment, interface, input, proses, output, dan goal ya. Alhamdulillah teman-teman sepertinya sudah cukup memahami. Kalau misalkan belum paham, ya mudah-mudahan ditanya. Sekali lagi teman-teman ya, menjawab tugas itu nggak cuma menggugurkan kewajiban ya. Kalau menggugurkan kewajiban di copy paste, teman-teman akan menyesal banyak hal ya.
Jadi cuma ambil punya orang tapi nggak ngerti hasilnya seperti apa. Nanti ketahuannya, tugasnya nggak ketahuan, nanti ketahuannya adalah pada saat teman-teman sidang skripsi. Ya, sidang skripsi ketahuan berarti nggak ngerti apa-apa. Kan kemarin saya sudah bilang sidang skripsi. Kalau UTS UAS teman-teman bisa open book. Kalau di kelas bisa tengok kiri, tengok kanan, bisa pakai kode A, B, C, D. Tapi kalau skripsi kan di dalam ruangan sendirian tuh. Nengok kiri, tembok. Nengok kanan, tembok juga. Nengok belakang, tembok juga. Nah, di depannya ada dosen penguji tuh. Udah gitu dosennya pakai kumis lagi. Serem. Mau minta tolong sama siapa? Mau minta tolong sama teman nggak ada yang nolongin. Mau minta tolong sama Allah, Allah nggak nolongin. Udah ada di ruangan sidang yang menolong diri Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, ini semester 6, jadi kalau menyelesaikan tugas, usahakan menyelesaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kalaupun nggak jelas, silakan ditanyakan pada dosennya. Jangan sampai cuma menggugurkan kewajiban, tugasnya sih dibuat, tapi nggak ngerti. Ini bahaya ya, ini bahaya. Bahayanya tadi tugasnya dinilai sih dinilai, tapi komponen nilai yang Anda berikan di tugas itu komponen yang sifatnya bias, nggak jelas. Nanti cuma nilai tapi nggak, cuma bobot nilai tapi nggak ngerti maknanya apa, sehingga ketika skripsi baru ketahuan ya. Oke, nah sekarang kita masuk. Nah tadi ya teman-teman kan sudah dapat nih contohnya nih, punya file mahasiswa, sudah punya file mata kuliah, sudah punya file KS dan seterusnya. Kalau koperasi kemarin sudah punya file anggota koperasi, file simpanan, file pinjaman dan seterusnya. Kalau kemarin rawat jalan ada juga yang buat file pasien, file dokter dan seterusnya. Kalau kemarin ada yang bikin apa lah, mobil atau rental, ada juga file mobil, file pelanggan dan seterusnya. Nah, masing-masing sudah buat tuh. Nah, yang menarik ada juga yang buat PPU kemarin ya, pemakaman. Ada file jenazah, ada file makam dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana data informasi itu Anda peroleh? Ya, ini materi hari ini ya. Jadi ketika teman-teman kemarin sudah menentukan filenya masing-masing ya, ada file master, ada file transaksi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana data itu teman-teman dapetin. Nah, kan nggak mungkin data yang kita akan buat program itu data yang fiktif ya. Program itu kalau kita berasumsinya program yang akan digunakan untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, berarti datanya harus data yang real. Nggak boleh data yang fiktif. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana teman-teman memperoleh data-data tersebut? Tanpa data, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi. Kan sudah kita bahas ya, data adalah bahan mentah informasi. Teman-teman kemarin sudah merekayasa tuh, ada file master, ada file transaksi. Tipe filenya sudah, jenis-jenis filenya sudah. Sekarang bagaimana mendapatkan datanya, bagaimana mendapatkan informasinya. Teman-teman, dalam dunia digital atau dalam dunia manajemen ada yang disebut sebagai big data, big opportunity. Big data, big opportunity. Artinya makin besar datanya, makin banyak datanya, makin banyak keunggulannya atau makin banyak manfaatnya. Jadi data itu banyak manfaatnya. Makanya kalau kita tahu data kita, tiba-tiba data kita dipergunakan oleh orang lain, kan nanti data tersebut atau data yang kita miliki dimanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman, metode untuk mendapatkan data itu kalau nanti di semester 7, teman-teman akan dapat mata kuliah metode penelitian. Nah, metode untuk mendapatkan data itu ada yang namanya observasi. Observasi itu berarti artinya apa? Ada yang tahu? Teman-teman, observasi itu apa sih? Kalau menurut teman-teman. Observasi. Ada yang tahu? Bisa bantu saya? Ini. Melakukan pengamatan, Pak. Yes, melakukan pengamatan. Ya. Jadi metode, makasih ya jawabannya ya. Jadi sekali lagi untuk mendapat informasi,
cara pertama adalah dengan melakukan pengamatan, observasi langsung. Nah, cara yang kedua dengan cara interview. Apa tuh interview? Kalau interview, ada yang tahu? Interview apa? Wawancara. Yes, wawancara. Kita mewawancarai langsung ke narasumber yang memiliki data. Nah, yang ketiga dengan cara kuesioner. Apa kalau kuesioner? Kuesioner apa? Pemberian pertanyaan kepada responden, Pak. Pemberian pertanyaan kepada responden dengan cara Angket atau ya, menyebarkan angket. angket. Dengan cara angket ya. Jadi jangan sepotong, Risma. Kalau pemberian pertanyaan pada responden bisa aja dengan sama aja dengan interview ya. Kalau interview berarti pertanyaan yang ditujukan secara langsung. Kalau kuesioner berarti pertanyaan yang ditujukan dengan kertas. Nah, bedanya interview dengan kuesioner, kalau interview narasumbernya terbatas. Ya, karena kita harus melakukan face to face, satu per satu. Sedangkan kalau kuesioner narasumbernya bisa banyak. Karena kita bisa melepas sebaran kuesioner ke banyak responden. Nah, yang keempat, ada juga yang namanya menggunakan database recruitment atau database investigasi. Jadi kita nggak melakukan pengamatan, kita nggak melakukan interview, kita nggak melakukan yang namanya pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, tapi kita langsung mendapatkan database-nya. Ya. Jadi kita langsung ngolek di database-nya. Database ini dari mana? Database ini banyak. Biasanya perusahaan punya database atau kalau enggak kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang mempunyai database yang didistribusikan kepada yang membutuhkan. Jelas ya, jadi data yang diinformasi dengan cara 4 cara. Observasi, interview, kuesioner, atau database. Nah, lanjut. Nah, sekarang setelah kita sudah tentukan kita mau menggunakan data seperti apa, cara mengambil datanya, nah sekarang tekniknya tadi sudah ya. Tekniknya tadi sudah dibahas ya. Ada observasi, ada survei, ada literatur, wawancara, atau ada eksperimen, atau apa namanya tadi kuesioner ya. Nah, sekarang berdasarkan sumbernya, data itu ada dua teman-teman. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang diberikan langsung oleh sumbernya. Jadi langsung dari tangan ke satu. Kalau data sekunder kebalikannya. Data yang diberikan secara tidak langsung. Oke. Yang sering terjadi permasalahan kepada mahasiswa atau calon yang sedang menyusun skripsi adalah ketika Anda mendapatkan data. Anda disebut berhasil PKL, Anda disebut berhasil KKN ketika Anda mendapatkan data. Tanpa data, berarti Anda belum disebut sebagai berhasil PKL. Belum disebut sebagai berhasil KKN. Jadi kalau Anda cuma datang, lihat, terus nggak punya data, itu sama aja Anda cuma kunjungan. Sama aja Anda cuma jalan-jalan. Nah, bedanya orang jalan-jalan dengan orang yang melakukan PKL adalah pulang dari PKL, pulang dari KKN, Anda memegang data. Baik data primer maupun data sekunder. Atau bicara data bisa aja diglobalkan, Anda mendapatkan dokumen. Baik dokumen primer maupun dokumen sekunder. Karena dokumen itu yang nanti harus dilaporkan ketika Anda menyusun skripsi. Karena dokumen itu yang harus Anda lampirkan ketika Anda membuat proposal. Ya, jadi tanpa dokumen, tanpa data, berarti keberhasilan Anda PKL atau KKN itu dipertanyakan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mendapatkan data atau dokumen tidak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Ini mahasiswa ya. Jadi mendapatkan dokumen yang ada di perusahaan itu nggak semudah yang teman-teman kira. Ya. Misalkan Anda membuat sistem atau PKL-nya atau sistem yang nanti akan dibuat skripsi ada tentang sistem penggajian. Contoh ya sistem penggajian. Berarti minimal Anda mendapatkan satu adalah
dokumen pegawai, data pegawai. Setelah data pegawai, Anda harus dapatkan apalagi data absensi untuk membuat file absensi. Karena terkait penggajian adalah ada data pegawai, ada data absensi. Lalu Anda juga harus mendapatkan data tunjangan, data keluarga, bahkan sampai yang terakhir Anda harus mendapatkan contoh slip penggajian. Itu yang namanya dokumen. Nah, ini yang menjadi tantangan buat teman-teman kalau kebetulan mengambil sistem yang agak apa ya, agak tertutup di sebuah perusahaan. Penggajian itu tertutup teman-teman ya. Jadi yang sifatnya penggajian, penerimaan karyawan, terus yang ada di HRD itu biasanya perusahaan tidak pernah memberikan secara cuma-cuma. Langsung aja diminta, mentang-mentang ada PKL atau magang terus tiba-tiba minta data dikasih enggak. Biasanya enggak semudah itu. Ya. Atau misalkan Anda PKL atau sedang merumuskan sistem tentang transportasi. Ya, tentang kemarin misalkan rental mobil, rental kendaraan. Berarti kan Anda harus punya data mobil, data penyewa, kwitansinya. Nah, di sini ada beberapa tips teman-teman ya untuk mendapatkan data jika perusahaannya sangat sulit untuk memberikan data. Data yang valid yang pertama yang harus teman-teman dapat adalah data yang real, pasti nih. Data real. Data real itu artinya data yang sedang digunakan sekarang. Ya. Data real. Yang pertama ini harus. Tapi biasanya tadi sekali lagi nggak semua perusahaan bisa memberikan ini dengan mudah. Nah, oh nggak boleh nih data ini nggak boleh keluar. Nah, kalau misalkan data tersebut sifatnya secure, sifatnya adalah rahasia perusahaan, berarti langkah kedua Anda bisa minta data yang historis atau data arsip. Oh boleh dong Pak, kalau data realnya nggak boleh, saya minta data arsipnya aja. Nah, arsip juga harus teman-teman perhitungkan. Kalau arsip yang disebut sebagai arsip yang bisa dipertanggungjawabkan adalah arsip yang usianya paling lama 3 bulan dari sekarang. Jadi kalau teman-teman dikasih arsip yang 6 bulan, 1 tahun, jangan mau. Karena itu sudah kadaluarsa. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak ternyata yang arsip juga kita nggak dikasih Pak, yang apa namanya, yang historis yang 3 bulan. Nah, kalau arsipnya nggak dikasih juga, pilihan jatuh pada pilihan ketiga. Apa itu? Data yang kosong, form kosong. Ya, misalkan data pegawai yang kosong, jadi cuma ada nama titik 2 kosong. Jadi data pegawainya masih kosong semua, yang ada cuma judulnya di atasnya aja. Slip gaji yang kosong. Nggak ada rincian gajinya. Nah, jadi pilihan ketiga adalah data kosong. Dokumen yang tidak ada isian datanya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi cara mendapatkan data, yang pertama wajib data yang real. Jika tidak diizinkan oleh perusahaan, jangan dicuri teman-teman ya. Ada beberapa case nih mahasiswa, begitu riset PKL, terus dokumennya nggak boleh keluar sama perusahaan, dicuri sama dia. Ya, dicuri. Contohnya gini, saya punya pengalaman sebuah kampus, saya nggak perlu sebutkan kampusnya, dia PKL-nya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit ya di rumah sakit. Dia ingin data medical record pasien. Medical record pasien itu rahasia ya. Nah, terus rumah sakit nggak mau keluarkan. Nah, ternyata mahasiswi ini nakal. Dia curi itu, dia curi itu dokumennya. Pada saat dicuri, dibawa pulang, dia buat laporan, dia lupa mengembalikan. Tadinya nggak ada yang tahu, tapi pada satu ketika ada pasien yang kebetulan kontrol. Nah, begitu kontrol, dokternya nyari, medical recordnya hilang. Waduh, kebakaran jenggot satu rumah sakit. Kenapa? Karena medical record itu merekam data-data pasien, riwayat pasien, riwayat penyakit pasien. Akhirnya ditelusuri, mahasiswa tersebut kena. Akhirnya, yang jelek bukan cuma nama mahasiswa, tapi nama kampusnya juga jelek. Di blacklist sampai dengan 1 tahun tidak boleh PKL di
rumah sakit tersebut, ini kampus tersebut. Jadi teman-teman sekali lagi ya, yang pertama yang wajib Anda gunakan adalah untuk melengkapi data PKL, data pembuatan dokumen, datanya yang real, yang asli. Yang asli di fotokopi. Yang asli di fotokopi. Asli itu artinya data yang valid, yang sekarang lagi dipakai di fotokopi. Kalau nggak diizinkan, nah pilihan yang kedua, data historis. Data historis adalah data yang arsip 3 bulan. Di atas 3 bulan jangan dipakai, jangan mau. Karena itu kadaluarsa. Kalau yang di sistem itu disebut data terkini yang 3 bulan. Dan itu di fotokopi. Sekali lagi ya, jangan ada dokumen yang dibawa pulang, di fotokopi atau di foto. Nah, Pak, kalau arsip nggak boleh. Nah, pilihan yang ketiga, yaitu data kosong. Ya, form yang masih kosong. Alternatif ketiga, form kosong. Di fotokopi atau di foto. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, cara mendapatkan data, baik eksperimen, observasi, survei, dokumen, atau wawancara, biasanya dibuktikan dengan Anda membawa pulang data, memfotokopi data. Tanpa adanya data, berarti dokumen Anda diragukan keabsahannya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, cara mendapatkan data. Yang kurang jelas siapa? Silakan. Ditanyakan. Jelas ya? Oke. Pak, ternyata data yang kosong juga nggak boleh. Perusahaannya secure banget. Hah? Nggak boleh juga. Nah, kalau nggak boleh juga, yang keempat, Anda minta izin untuk menggambar atau membuat dokumen sesuai dengan dokumen aslinya. Jadi ternyata dokumen yang kosong juga nggak boleh difotokopi, Anda buat sendiri. Pakai Excel atau pakai MS Word sesuai dengan yang aslinya, lalu minta stempel sesuai dengan sama dengan asli. Pilihan yang terakhir ya keempat. Jadi jangan pernah kehabisan akal teman-teman ya, jangan pernah putus, aduh nggak dapat data gimana nih ya. Tadi alternatifnya ada 4. Dokumen yang real di fotokopi, kalau nggak boleh adalah dokumen yang historis di fotokopi, kalau nggak boleh juga adalah dokumen kosong di fotokopi. Kalau nggak boleh juga dokumen yang Anda lihat, Anda gambar sendiri. Anda gambar sendiri. Tentunya pasti nggak ada logo perusahaan di sini ya, bedanya. Kalau yang tadi ada perusahaan, kalau ini buatan Anda nggak ada perusahaan, untuk itu minta stempel dari perusahaan. Pak, ternyata dokumennya juga nggak boleh digambar. Waduh, pelit banget. Nah, kalau dokumennya nggak boleh digambar, pilihan yang kelima. Apa itu? Pindah tempat riset. Pindah tempat PKL. Artinya kenapa? Berarti Anda tidak dikehendaki berada di situ. Ya, biasanya kalau perusahaan welcome sama Anda kinerjanya bagus, PKL-nya bagus, risetnya bagus, pasti dikasih. Udah pakai sampai 4 ternyata nggak dapat juga, berarti memang Anda tidak dikehendaki di situ. Anda permisi baik-baik untuk pindah. Mohon izin Bapak Ibu, karena memang kebutuhan saya PKL di sini adalah mendapatkan data, sementara kami tidak disupport oleh Bapak dan Ibu, mohon izin untuk kami pindah tempat riset. Jangan ujuk-ujuk datangnya tampak muka, pulangnya Anda nggak berizin, tiba-tiba Anda pindah. Istilahnya apa itu? Muntaber. Mundur tanpa berita. Nggak boleh. Oke, ada pertanyaan cara mengumpulkan data, teman-teman semua? Slide yang kedua. Belum paham. Ini gambaran, artinya saya sudah kasih gambaran, nanti Anda sudah siap-siap untuk riset atau PKL untuk skripsi. Gambarnya seperti ini. Silakan yang mau ditanyakan. Rifana, Naila. Enggak, Pak. Nggak ada. Elma, Hilya nggak ada ya. Naufal. Ini nggak ada kameranya, lagi tidur siang ini kayaknya. Willy online ya. Willy bukannya tadi izin ada kerabat yang kecelakaan, Willy? Iya Pak, ini saya lagi di ini Pak, di rumah UA. Oh, ya udah. Fokus aja sama fokus sama keluarga dulu aja, Willy ya.
Nanti kan Iya bisa Pak, nggak apa-apa, direkam. ikutan aja. Siap, siap. Nanti rekamannya bisa saya share ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, siap. Oke, sampai di sini Dede ada pertanyaan? Jihan, saya sudah kasih gambaran ya. Jadi sekali lagi teman-teman, data itu adalah kebutuhan yang paling utama. Baik Anda PKL maupun Anda bekerja. Tanpa adanya data, tanpa adanya dokumen, Anda sulit untuk melakukan pembuatan laporan atau pembuatan berkas. Ya, mau buat apa kalau dokumennya nggak ada, datanya nggak ada, ya. Jadi kata kuncinya, informasi tidak akan bisa dihasilkan kalau tidak ada yang namanya data. Makanya harus tahu data primer, data sekunder, dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang setelah datanya sudah dapat, nah, bagaimana data itu dikelola? Wah, datanya udah dapat nih, dokumennya udah dapat. Nah, gua apa ini datanya? Nah, kan pertanyaan begitu. Begitu begitu Anda minta dokumen dari perusahaan, terus perusahaannya baik banget nih HRD-nya, langsung dikasih tuh satu tumpuk di meja Anda. Brak. Aduh, Pak, datanya banyak amat. Nah, loh, tadi minta data kata HRD-nya. Begitu dikasih data lu pusing. Nah, kan gitu. Ya, begitu Anda sudah punya data yang cukup banyak, Anda sudah harusnya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak semua perusahaan bisa mengizinkan dapat data. Kalau Anda sudah dapat dokumen, nah ini berarti Anda sudah dapat keberuntungan. Anda sudah dapat kemajuan daripada dengan teman-teman yang mungkin belum dapat data. Nah sekarang bagaimana data itu diolah, dikelola. Nah teman-teman bisa kita lihat di sana ya. Ini cara mengolah data. Cara mengolah data. Ya. Setelah data mentah dikumpulkan, perhatikan lingkaran yang di tengah ya. Data mentah dikumpulkan, kan IPO, input, proses, output ya. Data mentah dikumpulkan, data kemudian diproses, lalu data itu didistribusikan. Ya. Data itu sekali lagi ini teori dulu ya. Data mentah itu dikumpulkan, lalu dikelola di sini, diproses untuk menjadi informasi. Ya. Nah ini. Lalu informasi itu dikembalikan ke manajemen. Karena memang manajemen membutuhkan informasi yang diberikan oleh pengelola dari data. Nah, manajemen akan melihat data tersebut, informasi yang bermanfaat atau enggak. Kalau informasi yang tidak bermanfaat, dibuang, diganti informasinya. Dengan cara memutakhirkan informasi. Diupdate. Ya, informasi ada yang usang, teman-teman. Informasi ada yang tidak terpakai. Informasi ada yang tidak akurat. Jadi nanti dinilai oleh manajemen. Nah, informasi kalau sudah dikelola oleh manajemen dan ternyata bisa bagus, nah informasi akan dibalikkan, didistribusikan ke alokasi yang tepat, bentuk yang tepat, dan waktu yang tepat. Ya, jadi cara mengelolanya seperti ini. Jadi kalau kita ada di level low management, ya, kita mengelola data tersebut, diolah, diproses, kemudian jadi informasi, informasinya dikirim ke middle management. Nah, middle management akan mengolah informasi tadi, jika informasinya baik, akan diteruskan ke top management. Karena middle itu perantara. Ya. Kalau misalkan di middle management informasinya terkesan atau dianggap tidak valid, tidak baik, akan diganti atau diminta direvisi. Kenapa? Karena tidak akurat. Tapi kalau dari manajemen middle management sudah approve, dikirim ke top management, lalu top management sudah approve, baru bisa didistribusikan ke seluruh tim, baik alokasinya, bentuknya maupun tepat waktunya, sesuai dengan kondisinya. Ya, itu. Nah, lebih detailnya seperti ini teman-teman. Kemarin sudah kita bahas ya, 3 tahap mengolah data menjadi informasi selalu ada I, P, dan O. Input, proses, dan output. Kalau ada I, ada P, nggak ada O disebut apa coba? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada I, ada P, tapi O-nya nggak ada. Apa coba? Black hole. Yes, black hole. Ya, black hole itu artinya lubang hitam. Kemana ini dokumennya? Di input, diproses. Tapi kok nggak keluar-keluar. Nah, kan orang bingung ya, ini orang kerja atau enggak ya? Jadi disebut berhasil itu kalau ada outputnya. Kalau ada proses, ada output. Artinya ujuk-ujuk dia komputernya jalan sendiri, terus nyetak sendiri. Nggak ada input, itu disebut apa?
Miracle atau Miracle. keajaiban. Miracle aja ya. Oke. Paham ya? Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap mengolah data informasi. Nah, di data informasi pengolahannya itu ada 9 jenis, teman-teman. Yang pertama udah pasti tuh di recording atau di originating, di organize ya, dicatat semuanya, pencatatan. Jadi data yang masuk dicatat aja dulu, dicatat, disimpan, dicatat, disimpan. Nah, setelah itu baru klasifikasi. Klasifikasi artinya dipilah-pilah. Mana data yang sifatnya baik, mana data yang sifatnya tidak baik. Mana yang primer, mana yang sekunder. Oke, itu yang namanya klasifikasi. Ya. Saya berikan catatan di sini. Ya. Ini namanya tadi sudah dicatat. Ya. Inputnya catat. Pencatatan. Oh, sudah ada pencatatan. Nah, klasifikasi itu menentukan data di dokumen primer atau sekunder. Bisa-bisa. Nah, sorting. Nah, sorting itu ada dua. Ada yang namanya urut naik ya, atau disebut sebagai ascending, dan ascending itu misalnya dari A sampai dengan Z. Nah, ini urut naik ya. Yang kedua urut turun atau descending. Descending. Ini urut turun Z ke A. Atau ini kalau ini dari 0 ke 9. Nah, kalau satunya kebalikan dari 9 ke 0. Dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Oh, dari 9 ke 0. Nah, urut naik, ya, ascending atau descending, urut turun. Nah, jadi kalau misalkan data-datanya tadinya masih berantakan, diurutin tuh, nama-namanya diurutkan, atau berdasarkan nomor induknya diurutkan. Nah, ini namanya sorting, disusun. Ya, urut naik atau urut turun. Nah, kalau sudah berikutnya, langkah berikutnya adalah kalau ada yang memang harus dihitung, baru dikalkulasi. Misalkan perhitungan absen dikalkulasi. Jadi, jangan melakukan proses kalkulasi kalau Anda belum sorting. Bayangkan misalkan Anda diminta menghitung absensi seseorang. Nah, absensi perusahaan nih, tolong direkap absensi karyawan. Nah, udah dicatat, diklasifikasi dulu, dibagi-bagi dulu nih. Mana bagian apa namanya, bagian misalkan bagian divisi produksi mana, diklasifikasi ini divisi produksi, ini divisi SDM, ini divisi misalkan divisi pengiriman, misalkan seperti itu. Nah, setelah diklasifikasi disusun dulu. Kalau Anda tanpa lakukan ini tiba-tiba menghitung apa namanya absensi karyawan, ini akan berantakan semua. Jadi tahapannya seperti ini ya, disusun dulu baru dihitung. Jangan melakukan proses perhitungan sebelum yang lainnya dibereskan, dirapikan dulu. Nah, kalau sudah dihitung, baru langkah kelima, summarizing, menyusun laporan. Dari hitungan-hitungan tadi, lalu dibuat yang namanya report. Laporan. Nah, laporannya berarti sudah sampai, sudah selesai, dikirim ke pimpinan. Nah, kalau sudah sampai, sudah di-approve oleh pimpinan, baru storing, disimpan. Nah, disimpan filenya. Jangan sampai berantakan. Nah, ini namanya proses pengarsipan. Arsip. Nah, kabinet. Atau istilahnya filing kabinet. Simpan. Nah, kenapa perlu disimpan? Karena memudahkan proses pencarian. Nah, jadi prosesnya mengolah data ada berapa? Yang sebetulnya yang paling prioritas pertama adalah ada 6 nih, 6 data ya. 6. Dari mulai pencatatan, klasifikasi,
Terus sampai dengan disimpan. Jadi kalau datanya belum disimpan berarti belum clear, belum selesai. Kenapa? Kalau tidak disimpan akan menyulitkan proses yang namanya retrieving, pencarian. Wah, datanya disimpan di mana? Nah, kan ada arsip. Berikutnya tambahan nomor 8, nomor 9. Ketika data itu digunakan oleh divisi-divisi yang lain, bagian-bagian lain, makanya ada yang namanya communication atau communicating atau komunikasi. Ya, untuk kemudian direproduksi atau digandakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan 1-9 tentang tahapan mengolah yang namanya data menjadi informasi. Jadi kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, baik perusahaan BUMN, perusahaan swasta, perusahaan yang sifatnya besar maupun yang kecil, urutan organisasi data itu seperti ini. Dicatat, diklasifikasi, disusun, diurut, baru dihitung. Jangan baru catat terus dihitung. Ya. Baru dibuatkan report, laporan. Setelah itu disimpan. Siap, ada pertanyaan di sini yang belum paham tentang tahapan mengolah data menjadi informasi. Jadi ada pertanyaan, tadi melihat cecek di atas. Septian ada pertanyaan? Saya tunggu, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ditanya, saya yang nanya nih. Ayo. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya nanya sama yang nggak ada orangnya. Mana ini ya? Saya mau lihat orangnya yang nggak ada. Novel ada ya? Novel. Pak, maaf. Izin Ya. keluar sebentar hujan, Pak. Oh, hujan bocor ya? Silakan, Eh, silakan, silakan. maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sobang ya? Sobang bukan itu tadi ya? Novel, ada pertanyaan Novel? Nggak ada, Pak. Ada, cukup jelas ya. Kalkulating ini apa nih, Bang? Kalkulating ini apa, Bang? Ngitung perhitungan, Pak. Apa yang dihitung misalkan? Yang dihitung Misalkan apa nih? Apa yang dihitung misalkan? apa harus input data. Ya, data apa contohnya? Contohnya data apa? Contohnya data apa, Novel? Yang dihitung. Biasa data arsip misalnya. Arsip kok dihitung? Ayo, data apa? Makanya tadi nggak ada pertanyaan, sekarang saya tanya jadinya. Gimana? Ayo. Ayo, lupa. Masa nggak tahu? Iya, Pak. Lupa, Pak, lupa. Ini baru tadi. Ada yang bisa bantu? Apa yang dihitung contohnya? Absensi, Pak. Absensi, Pak. Iya, contohnya kan ada absensi. Contoh apa lagi misalkan? Contoh data pengajian. Contoh lagi misalkan, contoh absensi mahasiswa. Kan itu harus direkap. Kan Anda ngisi nih kan. Anda barusan absen nih, absen semua. Sudah saya klasifikasikan, saya catat, disusun. Nah, setelah ini kan dihitung, direkap.
Nanti kalau absennya nggak sesuai dengan kondisi Anda kan pasti nanti ditanyakan juga sama Mas Guru. Pak, saya masuk terus kok absennya hilang. Nah, kan gitu. Ya, jadi perhitungan ini bukan cuma perhitungan yang sifatnya uang ya, tapi bisa juga absensi. Perhitungan apa lagi? Perhitungan nilai mata kuliah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Lalu summarizing tadi penyusunan lapor ya, report ya, laporan nanti kita bahas. Oke, mudah-mudahan dipahami semua. Ini jangan sampai nggak paham nih. Ya lagi SIM ini nanti terkait ketika Anda nyusun skripsi ya, nyusun skripsi nanti ada akan ketemu yang namanya kondisi-kondisi yang seperti ini. Oke, saya clear dulu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya adalah tingkatan manajemen dan pengguna informasi. Nah, seperti sudah teman-teman ketahui bahwa di segitiga manajemen ada low management, ada middle management, ada top management. Ya, bentuknya segitiga. Nah, iseng-iseng nih saya tanya nih ya, sebelum lanjut ya. Ini yang top management kenapa ukurannya lebih kecil ya daripada low management? Dan bisa tahu nggak? Kenapa sih dia ukurannya lebih kecil? Ayo. Pak, karena segitiga. Iya, nenek-nenek juga tahu karena segitiga. Saya bukan pertanyaan itu. Secara SIM, ya, kalau Anda belajar SIM, itu segitiga manajemen, top manajemen. Kenapa ukurannya lebih kecil dibanding dengan middle atau low? Ayo, Yuria. Kenapa, Hil? Alasan pastinya nggak tahu sih Pak, tapi kayaknya bos tuh lebih sedikit daripada karyawan. Kayak gitu. Jumlahnya lebih sedikit. Oke. Itu memang alasan yang tepat ya. Jadi kenapa penggambaran segitiga manajemen, kenapa penggambaran tingkatan manajemen itu dibentuk dalam bentuk yang namanya segitiga, bukan lingkaran, bukan bujur sangkar, ya. Kenapa? Karena menggambarkan jumlah yang bekerja atau jumlah kebutuhan HRD di sana. Jadi top management ini jumlahnya memang lebih sedikit dibanding dengan middle management. Jadi nggak ada tuh direktur jumlahnya 100. Jadi kalau misalkan low management di bawah ada 100, middle managementnya biasanya lebih sedikit 10, lalu top managementnya biasanya 1, kan gitu. Nah, yang menarik adalah yang harus teman-teman sikapi ketika teman-teman nanti lulus dari S1 ya, ini ada segitiga kebalikannya teman-teman. Nah, segitiga kebalikannya begini. Gambarnya jelek ya. Nah, ini segitiga. Lulusan SDM di Indonesia yang di atas ini S1. Nah, yang di bawah ini D3. Ini D3. Yang di bawah ini SMA. Oke, di SMA. Oh. SMA atau SMA. Coba perhatikan. Artinya apa? Jumlah lulusan S1 lebih banyak daripada D3. Lebih banyak dari SMA. Beneran. Sementara kebutuhan bekerja S1 jangan mimpi jadi top management. Kenapa? Karena jumlah kebutuhan top management nggak sebanyak jumlah S1. Paham di sini teman-teman? Jadi jangan kalau ngelamar itu, gue nggak mau kerja kalau nggak jadi direktur. Siapa lu kan gitu. Jadi top manajemen jumlahnya sedikit. Makanya, nah sementara D3, jumlah lulusan D3 sebanding dengan kebutuhan di middle management. Nah, low management sebanding. Makanya kalau di pabrik-pabrik lah rata-rata urusan SMA, SD, SMP adanya di bawah nih di sini. Nah, jumlahnya banyak. Operasional. Ya, operasional. Operator pabrik, operator mesin ada di sini. Sehingga ketika lulusan S1 tidak bisa bersaing di tingkat level top management, akhirnya lulusan S1 turun tingkat ke bawah. Bertempur bersaing sama lulusan dengan D3. Nah, D3 itu vokasi, keahlian. Biasanya mahasiswa D3 lebih menang dibanding dengan mahasiswa S1. Pasti mahasiswa S1 nanya, kok lebih menang Pak? Iya, karena mahasiswa S1 biasanya cuma menang teori.
nggak menang praktek. Kalau D3 dia jagoan praktek semua di sini. Jangan sampai ya. Nah, untuk teman-teman masih D3 ketika prakteknya kurang, dia bersaing dengan anak-anak SMA. Nah, ini di luar dari materi ya. Jadi ini sebagai gambaran buat teman-teman semua. Nah, berarti gimana caranya Pak kalau S1 ingin bersaing di top manajemen? Makanya saya bilang kan, sering saya bilang di Latansa. Yang lulusan S1 jangan cuma bangga atau sombong dengan gelar SE-nya, ijazahnya, gitu loh. Nah, sekali lagi, untuk melamar di atas ini bukan cuma dilihat ijazahnya, tapi yang dilihat apanya? Kompetensinya. Kompetensi itu apa? Kebisaannya, skill-nya. Nah, di sini. Jadi sama-sama S1 nih, sama-sama S1. Misalkan di sini ada siapa nih? Ada Hetty, ada Naila, ada Rifana nih misalkan. Hetty, Naila, Rifana melamar di perusahaan. Melamar di perusahaan, yang lama di perusahaan sama lulusan S1-nya, STI-nya Latansa. Hetty, Naila, sama Rifana. Sama-sama ngelamar nih. Ngelamar di posisi yang sama. Ya, posisi misalkan supervisor atau posisi misalkan direktur misalkan. Dibutuhkan direktur lulusan S1 misalkan. Hetty ngelamar, Naila ngelamar, Rifana ngelamar di sini. Nah, ketika nilainya ketika saya ijazahnya masuk, nah kan teman-teman sudah pernah tahu kan kalau melamar pekerjaan itu di perusahaan itu ada yang namanya hukum Pareto. Rumusnya 10, 5, 3, 1. Dari 10 lamaran yang masuk, dipilih berkasnya, yang dipanggil interview cuma 2, 5 setengahnya. Nah, Hetty ngelamar, Naila ngelamar, Rifana ngelamar. Nah, Hetty sama Naila, Hetty sama Naila, lamarannya ditambahin selain ada sertifikat ijazah S1, dia tambahin pakai sertifikat seminar, sertifikat kursus. Sementara Rifana enggak, Rifana gugur. Kenapa? Karena dinilai sama SDM tidak punya kompetensi, cuma mengandalkan ijazah aja. Nah, Hetty sama Naila punya sertifikat, berarti dinilai sama HRD pandai menggunakan waktu kosongnya untuk mengisi dengan kegiatan positif, ikut seminar atau ikut kursus. Nah, Hetty sama Naila lolos. Rifana gagal dari sisi pemberkasan. Nah, Hetty sama Naila punya sertifikat masing-masing, sertifikatnya 10. Hetty sertifikatnya 10, Naila sertifikatnya 10. Jenisnya sama-sama, ada yang webinar, ada yang kursus sama-sama. Tapi Hetty sertifikatnya logonya Latansa semua 10-nya. Sementara Naila, logo sertifikatnya ada logo UIN, ada logo Unsera, ada logo IPB, ada logo UI, ada logo UGM. Nah, Naila yang dipanggil sama perusahaan. Kenapa? Karena dinilai networkingnya bagus, relationnya bagus. Hetty nggak bagus. Kenapa? Kayak katak dalam tempurung. Cuma mainnya di lembak aja, dirangkas saja, nggak berani kemana-mana. Paham ya? Jadi untuk masuk ke dalam middle sama top management yang dibutuhkan teman-teman bukan sekedar ijazah, tapi wawasan. Wawasan yang dilihat dari kompetensi skillnya. Jadi ini kalau sekarang lagi webinar, ada UI bikin webinar, ada UGM bikin webinar, ada UIN bikin webinar, ikutan. Gratis itu 10.000 paling buat sertifikat. Anda nggak perlu ke sana, tapi Anda punya sertifikat, logonya UGM. Nah, kan gitu. Optimalkan baik-baik sebelum Anda menyesal. Begitu lulus sarjana, ternyata Anda cuma selembar ijazah. Rempong. Waktu nggak bisa balik lagi, ya. Nah, balik ke sini lagi. Nah, teman-teman itu tadi sekedar motivasi buat Anda ya. Betapa pentingnya wawasan dan betapa pentingnya skill ketika Anda nanti lulus dari kampus. Nah, tingkatan manajemen tadi sudah bahas. Nah, top manajemen biasanya menentukan rencana-rencana strategis. Artinya, data atau informasi yang dikelola yang dibutuhkan oleh top manajemen adalah dibutuhkan untuk merencanakan strategi dari perusahaan. Strategi dari marketing. Sementara, kalau di middle management biasanya informasi yang dibutuhkan untuk tingkat internal. Itu pengendalian manajemen, controlling manajemen, controlling staff. Jadi kalau top manajemen wawasannya adalah helikopter view,
Tahu helikopter nggak? Helikopter tuh di atas. Jadi dia melihat. Jadi seorang pimpinan itu selalu melihat perusahaan itu dari helikopter view, lebih tinggi ngelihatnya, jauh ke depan. Makanya dia mempunyai rencana strategis informasinya. Strateginya untuk 1 tahun ke depan bagaimana, 2 tahun ke depan bagaimana, 3 tahun ke depan itu yang namanya top management. Jadi tugas top management adalah merencanakan strategi ke depan. Sementara kalau middle management fokus ngurusin internal, pengendalian SDM ada di dalam sini. Ya. Dan yang terakhir, kalau low management fungsinya untuk operasional, kesehariannya. Absen, pulang, hidupin mesin, kerjain, selesai, semua produksi, semua di sini. Sementara kalau middle management, dia melakukan rekapitulasi semua laporan yang ada di bawah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan membedakan informasi sesuai dengan leveling manajemen. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Risma ada pertanyaan? Iya Pak, izin bertanya. Silakan. Masih nyambung tentang level manajemen ini, kan tadi Bapak S1 kan kemungkinannya sangat kecil untuk masuk ke top manajemen. Tapi kalau misalnya kita lanjut kuliah sampai S2 atau bahkan S3 itu kemungkinannya gimana Pak untuk masuk ke top manajemen? Apakah harus tetap kita mencoba ke middle dulu baru seiring berjalannya waktu bisa ke top manajemen? Makasih Oke. Pak. Terima kasih Risma. Ini Risma ngelihatnya sudah dari helikopter view. Dia melihat jauh ke depan. Saran saya ada dua Risma ya. Saran saya ada dua. Kalau saran yang pertama adalah untuk segera menghasilkan sesuatu kalau teman-teman nggak punya finansial. Saran saya bekerja bersaing di level middle management. Nah, kenapa? Karena kebutuhan finansial buat keluarga misalnya harus kerja dulu. Tapi ketika sudah bekerja jangan berhenti. Ya. Kebanyakan teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja di middle management sudah cukup puas. Nah ini salah. Ketika Anda sudah ada di dalam sistem, nah lanjutkan pendidikan Anda dengan uang kuliah yang sudah Anda punya dengan gaji untuk masuk ke top management dengan cara S2. Sehingga cara naiknya lebih elegan. Kenapa? Karena Anda sudah ada di dalam, persaingannya tidak seberat ketika Anda masuk dari luar. Sampai di sini dulu Risma, cara pertama. Paham nggak? Paham Pak. Cara pertama ya, jadi sekali cara pertama ketika teman-teman sudah lulus S1 dan memang butuh finansial untuk kehidupan, harus bekerja. Karena kata orang tua kan show me the money. Begitu lulus dari sarjana pasti orang tua nanya kan, lu kerjanya mana, duit mana, balikin duit gua kata orang tua. Walaupun orang tua nggak minta sih, tapi kita punya tanggung jawab mengembalikan itu semua. Nah, saran saya ketika sulit bersaing di top management, Anda main di middle management. Dengan kompetensi yang sudah ada, tadi bermain di sini middle management. Ketika Anda sudah tembus di sini, karena saingannya di 3, jangan cukup puas saran saya. Karena bekerja itu di middle management itu berat, karena bertanggung jawabnya ke bawah dan ke atas. Ya, nah, sisihkan waktu untuk ngambil S2, supaya ketika waktunya tepat, Anda sudah lulus, Anda sudah bisa bersaing dari dalam untuk naik ke atas. Tidak sesulit lagi. Atau Anda bisa kutu loncat pindah ke perusahaan lain, tapi sudah punya pengalaman kerja. Nilai yang paling tinggi adalah pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja itu bernilai sama sekali. Nah, termasuk ini keburu lupa nih, mumpung Risma nanya. Nah nanti kalau PKL teman-teman jangan lupa ya. PKL itu wajib minta surat keterangan PKL, surat keterangan riset. Jangan sampai enggak. Kenapa? Karena nilai pengalaman PKL itu nilainya lebih tinggi dari ijazah. Makanya kalau PKL atau riset itu harus benar-benar serius supaya dinilai baik oleh perusahaan. Apalagi kalau Anda PKL-nya di perusahaan yang bonafit. Katakan PKL-nya di Telkom, PKL-nya di PLN, PKL-nya di BCA, di Bank Mandiri, itu perusahaan bonafit semua. Nah, nilai surat keterangan PKL-nya itu bernilai sekali. Ya. Nilainya lebih baik daripada ijazah. Jangan sampai lupa. Nah itu cara pertama ya. Cara kedua adalah ketika finansial Risma atau teman-teman semua setelah lulus S1 masih dijamin oleh perusahaan, oleh
oleh keluarga dan waktunya memang tidak harus buru-buru, silakan lanjut ke S2. Kenapa? Kalau ketika teman-teman lanjut ke S2, keuntungannya ada dua. Selain bekerja di perusahaan, S2 itu bisa bekerja sebagai dosen. Ya, dosen. Karena dosen harus S2, S1 nggak bisa jadi dosen. Nah, ketika teman-teman menjadi dosen, ilmunya nggak akan hilang kemana-mana. Karena teman-teman akan sebagai pengajar dan dosen. Dan dosen itu waktunya flexibility. Dan kalau yang akhwat, saran saya sih S2 supaya bisa jadi pengajar dosen. Nah, yang kerja di pabrik, di perusahaan, di kantor itu yang ikonnya aja, yang laki-lakinya aja. Kalau jadi dosen itu waktunya fleksibel. Nah, ini paham ya saran saya? Nah, silahkan dipilih sesuai dengan rencana teman-teman nanti setelah S1 mau kemana. Kalau yang akhwat sih saran saya S2 supaya punya kompetensi bisa jadi dosen. Dosennya nggak cuma di Latansa, bisa di kampus yang lain. Jangan salah ya, dosen S2 nilai tunjangan dosen itu sekarang tinggi ya dari pemerintah. Bukan SKS. Kalau SKS itu tergantung besar kecilnya kampus. Nah, kalau kampusnya jumlahnya mahasiswa yang sangat besar, kayak di Latansa ya, itu jumlah honornya memang nggak besar. Tapi reward dari pemerintah ketika kita S2 jadi dosen itu ada per bulan. Ya. Oke, itu jelas ya. Ada pertanyaan lain selain ini? Itu merencanakan masa depan. Dan itu harus sudah disiapkan sama teman-teman dari sekarang ya, semester 6 ini. Sudah direncanain mau apa nih. Oke, Risma cukup jelas? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Nah, sekarang kita masuk nih. Setelah sudah memahami leveling dari manajemen, kebutuhan manajemen terhadap informasi, kalau top manajemen tadi strategis, kalau middle manajemen untuk fungsional di dalam perusahaan, sementara kalau low untuk operasional, sekarang dalam bisnis. Sistem informasi dalam bisnis itu untuk apa sih? Nah, ini untuk 3. Untuk operasi, untuk decision maker, dan untuk pengambilan strategi. Nah, jadi untuk proses operasi bisnis itu butuh sistem informasi, untuk pengambilan keputusan decision maker buat para pegawainya, dan untuk strategi maju melawan kompetitor. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, informasi menurut sumber dan bentuknya sekarang. Nah, menurut sumber dan bentuknya. Kalau sebelumnya kemarin di pertemuan pertama sempat saya singgung ya. Jadi bentuk informasi, bentuk laporan, kalau dari bawah ke atas itu harus rinci, tapi kalau dari atas ke bawah harus ringkas, tersaring ini namanya. Ini bentuknya ya. Nah, bentuknya. Jadi kalau dari top manajemen ke bawah, bentuk laporannya jangan terinci. Nah, tapi tersaring, disaring ringkas. Jadi tadinya besar, sampai ke bawah, rinci. Di informasi-informasi di top manajemen belum tentu dibutuhkan sama low. Nah, sementara kalau informasi dari bawah ke atas, bentuknya harus rinci. Nah, dari bawah rinci, kenapa? Karena untuk pengambilan keputusan sebagai strategis perusahaan. Ini berdasar bentuknya nih, gambar seperti ini. Nah, berdasarkan sumbernya sekarang. Berdasarkan sumbernya, ya, top strategis atau top manajemen ini sangat membutuhkan banyak sekali informasi yang sifatnya eksternal dari luar. Ya, karena dia ingin mengendalikan strategi perusahaan. Nah, makin ke bawah, informasi eksternalnya makin sedikit dibutuhkan. Jadi kalau orang yang di bawah ini operator nggak butuh informasi dari luar. Perusahaan ini gajinya sekian, nggak butuh. Perusahaan ini ya itu namanya ngegosip kalau yang di bawah butuh eksternal. Ya, jadi operator-operator di bawah itu tidak perlu dengar informasi dari luar. Kebutuhan informasi eksternal sesedikit mungkin. Ya, karena makin banyak informasi dari eksternal besar, akhirnya orang-orang yang ada di low ini nggak bekerja, dia akan ngegosip. Sementara kebutuhan eksternal, sumber dari luar ini dibutuhkan oleh top. Untuk apa? Untuk membuat strategi perusahaan. Nah, sebaliknya, ya, orang-orang yang di bawah ini low operasional butuh informasi internal sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kinerja mereka.
Nah, ini harus banyak di sini. Sumbernya banyak nih. Sumber informasinya bisa dari mana aja, tapi yang sifatnya internal. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, masih berhubungan dengan gambar tadi, sekarang tingkat perencanaannya tadi. Ya, perencanaan tadi top management strategis, pengendalian ini middle, operasional ini low. Nah, tadi ya. Kenapa butuh strategis? Karena nah, ini, top management itu tugasnya melakukan planning. Planning yang warna merah untuk diturunkan ke bawah yang warna merah juga. Cara bacanya begini ya. Jadi top management kalau teman-teman nanti bertindak sebagai seorang direksi, ya, kalau laki-laki direktur ya, kalau perempuan direksi, berarti tugas Anda sebagai pemimpin adalah merencanakan perusahaan untuk diorganize. Nah, jadi merencanakan perusahaan ke depan untuk diorganize, yang kemudian organize-nya didelegasikan kepada middle management. Jadi bukan direksi lagi yang mengerjakan nih. Nah, jadi yang menjembatani informasi dari top management ke low itu adalah middle management. Dia mengorganisasi informasi. Untuk kemudian yang warna merah perhatikan organisasi ini langsung dibuatkan ke direct. Direct itu diarahkan langsung, diberikan petunjuk langsung, sebuah perintah, surat tugas, SOP, kemana? Ke tingkat operasional, direct. Nah, lagi ya, jadi top management merencanakan, kemudian diorganisasi oleh middle management, kemudian middle management memberikan direct SOP, mengeluarkan standar operasional prosedur yang kemudian dikerjakan oleh orang-orang yang ada di operasional. Oke, kurang lebih sampai di sini. Sekali lagi ada pertanyaan, 2 slide sudah. Harus ada interaksi ini. Silakan. Nah, jadi sekali lagi posisi Anda nanti kalau bekerja sebagai apa? Lihat di sini. Pak, saya bekerja ternyata di bidang saya sebagai supervisor. Nah, supervisor tugasnya ada di tengah nih. Bagaimana Anda mengorganize ya, rencana-rencana yang diberikan oleh direksi untuk disampaikan langsung ke bawahan. Nih, supervisor ya. Pak, ternyata saya diterima bekerja sebagai kepala bagian atau direksi. Nah, tugas Anda membuat perencanaan. Perencanaan perusahaan untuk diorganize, diberikan, didelegasikan kepada middle management. Nah, middle management yang membuat SOP, standar operasional prosedur. SOP itu sebagai pedoman karyawan melakukan pekerjaan. SOP absen, masuknya jam 8, istirahat jam sekian, pulangnya jam sekian, itu SOP. SOP karyawan pabrik, kerjaan pabriknya begini, itu SOP. Standar operasional prosedur. Gimana? Cukup jelas? Naila kok ngantuk? Enggak, Pak. Lampunya Enggak. redup. Enggak, saya sengaja. Biar dilihatin sama teman-teman ya. Kalau ditegur gini langsung teman-teman ngeliatin kameranya Naila. Bener nggak Naila ngantuk kan gitu. Ini namanya shock terapi. Lanjut ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita mengulang sedikit teman-teman ya. Kita backpass sedikit tentang yang namanya konsep dasar SISFO. SISFO. SISFO ini konsep dasarnya. SISFO adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, operasional, mendukung operasi, middle, bersifat manajerial, top manager untuk kegiatan strategi dari sebuah organisasi. Atau bisa juga sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua level dalam organisasi. Ya. Contoh nih, misalkan saya tanya sama, sebelum saya lanjut nih, misalnya saya tanya sama siapa ya, Septian. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kan kita lagi bahas konsep dasar sistem informasi. Nah, kalau sistem itu apa, Sep?
Ya. Masih ingat sistem adalah Sistem itu Pak sekumpulan komponen yang yang saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama Pak. good. Makasih Sofian. Biasa nih ya. Jadi sistem adalah kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tadi sistem ya. Nah, sekarang sistem dan informasi. Nah, kalau sistem tadi kumpulan elemen-elemen, informasi melengkapi. Jadi siswa adalah suatu sistem yang menyediakan semua informasi bagi semua level. Baik top maupun low. Kapan saja diperlukan. Jadi siswa. Nah, siswa ini tadi sudah kita bahas ya. Dari mulai pencatatan, ya, klasifikasi, terus penyusunan, terus pengurutan sampai dengan pelaporan, menyimpan dan seterusnya ya. Tadi sudah kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk lagi. Nah, aktivitas siswa itu seperti apa gambarannya? Kalau nanti deskripsi bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ini diulang-ulang lagi ya, karena memang ini pertemuan 3, pertemuan 4 besok baru pokok bahasanya beda ya. Jadi 1, 2, 3 memang ngebahas tentang siswa aja terus. IPO, Bonan Pandir di sini terus sampai Anda benar-benar paham. Ya. Jadi aktivitas siswa itu cuma ada 3 ya kemarin sampai dengan sekarang tadi kita bahas. Ada input, ada proses, ada output yang kemudian outputnya tadi di feedback, dianalisa. Nah, jadi setiap yang dikeluarkan oleh sebuah komputer, kan ini input itu data, diproses, menghasilkan informasi. Informasinya dianalisa lagi. Kalau analisanya baik, bisa dilanjutkan. Kalau analisa diulangi lagi. Itu siklusnya seperti itu. Terus seperti itu. Nah, input kemarin sudah kita bahas, mengumpulkan data mentah, tadi sudah ya. Dari eksternal untuk diolah. Tadi sudah. Lalu diproses. Pak, izin angkat jemuran dulu, Pak. Aduh, luar biasa. Menarik ini. Luar biasa nih, nanti didengerin di YouTube. Kelasnya Pak Yulikus ada yang izin angkat jemuran dulu. Siap, silahkan. Daripada basah semua. Aduh, lucu. Saya ketawa sendiri. Oke, lanjut. Apa kita nunggu jemurannya dulu diangkat? Kan enggak ya. Kita jalan terus ya. Nah, proses berarti melibatkan proses mengkonversi input data mentah menjadi bentuk yang lebih bermakna. Sudah kita bahas ya. Lalu outputnya mentransfer proses informasi supaya bisa digunakan oleh orang lain. Nah, feedback tadi mengevaluasinya. Nah, ini siklusnya ya. Aktivitasnya ya. Nah, komponennya ini juga masih berulang, teman-teman masih ingat ya? Komponen siswa, ada input, ada model, ada keluaran, ada teknologi, ada database, ada kontrol, ada 6 ya. Kemarin sudah cukup bagus tuh dijelaskan sama teman-teman di Instagram, di Facebook ya. Menarik ya. Ada yang respon juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nggak ngulang lagi ya. Teman-teman sudah paham semua. Kata kuncinya mungkin saya sedikit aja tambahkan tentang teknologinya aja nih ya. Teknologi blok. Ya, kalau teknologi ini berarti fokusnya pada komputer. Komputer ini teknologi. Itu tadi data ya dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang lainnya. Gambarannya seperti ini. Cara kerja orang atau alat atau teknologi informasi. Jadi kalau teman-teman mau pakai gambar, seperti ini. Siswa itu informasi yang didapat dari data, bisa teks, bisa video, bisa audio, kemudian dimasukkan ke dalam prosedur kerja, ya, lalu diproses dengan IT misalkan langsung sampai ke dalam usernya atau pada orang yang membutuhkan informasi. Hampir sama ya. Nah, teknologi informasi tadi blok teknologi itu yang disebut sebagai hardware dan software. Kalau blok model itu prosedurnya.
gitu ya. Sifat informasi, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Ya. Ada 10 ya. Teorinya bisa dibaca. Informasi harus relevan, informasi harus tepat waktu, informasi harus jelas, informasi harus luas, informasi dapat dibuktikan, informasi bukan prasangka, informasi harus terukur, mudah diterima, informasi juga harus lengkap, informasi teliti, nah balik lagi relevan. Nah, ini 10 ini ya. Sifat-sifat informasi. Kalau sifatnya nilainya ini berarti dia sudah cukup baik. Tidak hoak ya. Model umum dari SISFO ya atau sistem. Ada input, ada proses, ada output, lalu ada tujuan, umpan balik, terus ada kendala kontrol. Ya. Perulangan lagi ya, jangan bosan ya. Atau saya minta siapa ya untuk mencoba menjelaskan ini deh. Yang kelihatan di kamera, karena ngumpet semua ini. 18 tapi kameranya nggak ada ya. Aminuddin tadi belum ada suaranya nih Amin. Amin. Halo Amin. Nita, ada suaranya Nita. Elma. Elma ada, Pak. Hai Elma ada. Elma bisa jelasin ini sedikit Elma? Ini gambar ini ya, jelasin coba ke teman-temannya Elma. Yang Apa tuh gambar itu? Ya, model umum sistem coba Elma. Saya mau dengar coba. Ada kan di catatannya ya. Coba Elma. Di sini kan ada input, proses, sama output ya Pak ya. Di sini tuh kayak 3 tahap ini tuh nggak bisa jauh dari data apa sih buat dapat informasi gitu kan Pak ya. Ya. Terus? Untuk mendapatkan tujuan, udah gitu kan dalam proses juga pasti ada kendala sama kontrol gitu kali ya Pak ya. Gimana? Untuk dapat tujuan, umpan balik itu apa umpan balik? Mungkin dari tujuannya juga dilihat dari inputnya kali Pak ya, apa yang ada gitu loh Pak. Maksudnya gimana sih apa yang ada? Jadi sistem itu diawali oleh input kan, ya Pak? Ya Pak. Ya, ntar kalau skripsi coba Elma jelaskan tentang model umum sistem, ya Pak. Gimana? Model umum sistem ini kan sama dengan komponen ya, komponen sistem kan. Ya. Ada input, ada proses, data mentahnya diproses menghasilkan output kan, outputnya informasi. Lalu informasinya disampaikan ke tujuannya. Nah tujuannya siapa? Low management, middle management sampai dengan top management. Untuk kemudian informasi tadi diumpan balik, dievaluasi, direview. Ya. Nah, terkait dengan kendala dan kontrol di proses ini ada yang namanya pengawasan. Ya. Kalau nggak salah kemarin sudah kita bahas belum? Ya. Atau saya kelupaan bahwa di CPU, ya, di CPU itu ada yang namanya CU. Masih ingat ya? CU, Control Unit. Masih ingat? Unit. Lalu ada yang namanya ALU, Arithmetical
logical unit. Ini udah belum? Ada juga yang namanya memori atau storage, penyimpanan. Udah belum ini? Udah Pak, pas pertama. Udah kan? Nah, udah paham tuh ya. Sudah paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi tinggal kita ya. Ini saya hapuskan dulu. Sudah pas pertama ini pasti sudah semua. Sekarang kita lanjut. Nah, komponen sistem informasi, teman-teman, untuk memudahkan menghafal, ya, komponen sistem informasi yang tadi digambarkan dalam tulisan, ya, ini sebetulnya bisa digambarkan dalam tabel seperti ini. Nah, jadi ada input, ada model, ada output, ada teknologi, ada database, ada controlling. Ya. Kalau kita bahas satu-satu, input itu adalah alatnya tadi. Ya. Ada alat, metode itu yang disebut sebagai prosedurnya. Prosedur untuk mengolah datanya. Lalu ada media input. Contoh misalkan, dalam sebuah analisa, misalkan tahap menyelesaikan analisa, ada kondisi untuk menyelesaikan input. Nah, misalkan metode yang digunakan apa? Metode itu cara menyelesaikannya seperti apa. Contoh misalkan, ada sebuah masalahnya hari ini misalkan mau makan siang apa, ya kan? Masalahnya hari ini mau makan siang apa. Nah, inputnya apa di sini? Nah, dari masalah tadi turun langkah untuk mencari metodenya. Nah, tentukan dulu makan siangnya mau makan siang apa. Makan siang A, makan siang B, makan siang C. Nah, kalau makan siang A, berarti metode untuk menghasilkan makan siang A tadi apa caranya? Metode itu cara. Nah, kalau sudah ditentukan cara, baru masukkan ke media input. Jadi input itu sekali lagi, input itu data yang diterima, kemudian sebelum diproses, data tersebut dicarikan metodenya, prosedurnya untuk mendapatkan data. Bagaimana cara mendapatkan data tadi sudah kita bahas di halaman pertama. Ya, kalau sudah seperti itu, baru langkah berikutnya. Nah, dari metode ini muncul yang namanya model. Ya, bagaimana input data tadi supaya bisa diolah menjadi informasi. Nah, ini namanya model. Model ini dibagi menjadi 3. Ada yang menggunakan prosedur itu logika. Prosedur itu cara. Sementara kalau logika true atau false. Ya, saya kasih catatan ya biar paham. Jadi kalau prosedur itu berarti cara kerja. Atau tadi sudah kita bahas yang namanya SOP. Prosedur. Sementara kalau logika ini kondisi true atau false. True, false, benar atau salah. Nah, kalau model matematik ini berarti perhitungan. Ya. Jadi di dalam proses komputer, ya, dalam menentukan model, silakan ditentukan sesuai dengan fungsinya nanti yang akan digunakan outputnya seperti apa. Kalau outputnya keluaran informasi yang dikehendaki adalah angka, ya, detail berarti menggunakan model matematik. Kalau informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang sifatnya benar atau salah, berarti menggunakan logika. Kalau informasi yang sifatnya adalah keterangan uraian, misalkan SOP, berarti menggunakan yang namanya prosedur. Ya, jadi sekali lagi tadi di awal ya, kita back dulu ke depan. Jadi data yang didapat, yang diolah tadi, ini ya, didapatnya dengan cara bagaimana tadi. Setelah data didapat, lalu diolah modelnya. Tergantung tadi mau prosedur, caranya, mau benar atau salah, atau perhitungan matematik. Setelah sudah model, baru langkah berikut yang ketiga. Baru dimasukkan ke dalam teknologinya.
komputernya. Teknologi blok. Ya. Sekali lagi ya di depan ya. Kalau input blok adalah bagaimana kita mendapatkan datanya tadi. Model blok bagaimana kita menganalisa data ini mau digunakan untuk apa. Mau digunakan untuk statement, prosedur, mau digunakan untuk benar atau salah, atau mau digunakan untuk perhitungan. Kalau sudah ditentukan mana yang mau dipakai, baru kita masuk ke kebutuhannya. Nah, kira-kira untuk melengkapi input dan model tadi, kita butuh teknologi komputer seperti apa? Untuk dimasukkan, diproses, dan diakses datanya untuk menghasilkan output. Ini yang namanya komputer. Nah, ini komputer. Jadi sekali lagi, model input berarti bagaimana data itu didapat. Blok input, blok model bagaimana data itu diolah. Prosedur, analogi, logika atau matematik, lalu teknologi blok adalah bagaimana data itu digunakan dalam komputer. Berikutnya adalah output block. Apa yang diinginkan dihasilkan dari komputer tadi informasinya. Berupa dokumen atau hanya berupa informasi. Tanpa harus print out. Dokumen output berarti print out. Kalau informasi berarti bukan print out. Dan untuk kemudian, output tadi dilakukan yang namanya controlling pengawasan. Operational system sampai dengan cara menangani kegagalan sistem. Baru setelah itu dimasukkan yang namanya database. Butuh hardware dan software. Baik, lanjut ya. Ini perangkat sistem informasi. Kemarin sudah teman-teman pasti sudah tahu hardware. Hardware-nya berarti untuk mendapatkan model teknologi tadi ya, hardware-nya ada komputer, ada printer, ada teknologi jaringan. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Teknologi jaringan itu ada juga di perusahaan itu perlu yang namanya internet misalkan. Jadi dia perlu internet. Sekarang saya mau tanya internet apa sih? Ada yang tahu? Heti, internet apa ya? Internet singkatan apa, Heti? Internet, aduh lupa Pak. Internet, Oh. Pak. Iya, singkatan apa? Indomie, telur, kornet. Lupa Kalau Pak. interconnecting network, Pak. Interconnected networking bukan Pak? International networking. Interconnecting networking. Bukan Indomie, telur, dan kornet. Ya. Jadi internasional atau interconnected ya. Saya geser dulu. International networking. Ada yang menggunakan definisi seperti ini. Ya. Ada juga interconnecting. Nah, selain internet, jaringan komputer di kantor sering juga menggunakan yang namanya LAN. Ada yang tahu LAN ini apa? Local area network. Ya, Local area network. Local area network. Kalau internet menggunakan jaringan luar. Kalau local area network, medianya apa ini? Medianya apa? Coba. Menggunakan kabel. Ya. Kalau internet menggunakan yang namanya WiFi. Kalau local area network berarti menggunakan kabel. Makanya lokal dia. Jadi menghubungkan datanya dari satu ruangan ke ruangan lain dalam satu gedung. Nah, ada juga yang namanya WAN. Yang tahu WAN ini apa? Ayo pada googling gitu. Apa? Right.
area network. With area network. Ya. Ada juga namanya MAN. MAN itu apa? Ayo. Saya belum terusin nih. Itu apa? Madrasah Aliyah Negeri. Bukan. Madrasah. Metropolitan. Ya, Metropolitan. area. Nah, ini sesuai dengan jangkauannya masing-masing ya. Kalau lokal itu ada dalam satu gedung. Ya, kalau wide bisa bergabung dengan kota dengan jarak-jarak tertentu. Kalau MAN dia lebih luas lagi. Nah, kalau internet nanti dia menggunakan internasional. Nah, ini perangkat teknologinya teman-teman ya. Lanjut, software. Nah, ini harus tahu juga ya di ekonomi. Software ada yang namanya OS. Jadi kalau teman-teman pakai laptop itu keluar Windows itu namanya OS. OS-nya Windows. OS-nya Linux. OS-nya misalkan Novel Network itu OS, operating system yang menjalankan komputer pertama kali. Jadi kalau munculnya gambar jendela berarti itu Windows. Nah, kalau Linux beda lagi, Ubuntu beda lagi. Nah, yang kita gunakan Office itu namanya aplikasi. Nah, ada GL, ada CorelDRAW dan lain-lain. Nah, sementara banyak kegunaan yang lain. Kalau antivirus itu namanya utility. Nah, kalau bahasa program itu banyak lagi. Ada C++, ada Pascal dan sebagainya. Ini sekedar pengetahuan ya buat teman-teman di ekonomi. Nah, berikutnya brandware. Brandware itu kitanya, si penggunanya. Ya. Ada tingkatnya namanya secara umum aja ya. Ada yang namanya disebut operator. Ya. Ada yang disebut sebagai programmer. Ada yang disebut sebagai analis sistem. Ada yang disebut sebagai teknisi. Nah, kan ini. Ya. Operator ini berarti yang ketik, tukang ketik. Nah, ada di operator. Kalau programmer apa? Kalau programmer membuat program. Kalau analis sistem menganalisa jaringan sistem. Ini lebih kompleks nih menganalisa sistem, menganalisa jaringan program, menganalisa database. Kalau teknisi ini jaringan. Ini berkaitan dengan maintenance. Oke. Lanjut, prosedur, manual book, dan seterusnya teman-teman bisa dapat sendiri ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk terkait dengan perangkat sistem informasi, blok teknologi. Ada ya? Kalau ada saya lanjutkan sedikit lagi. Ini saya bisa dulu. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada top management, middle management, low management, operator. Tadi sudah kita bahas. Perencanaan strategis, pengambilan keputusan, lalu pengawasan operasional, dan di bawah adalah operator. Jadi nggak usah kita bahas. Human error. Nah, human error itu adalah kesalahan manusia terhadap penggunaan sistem. Jadi kenapa bisa terjadi human error? Kadang metode pengumpulan dan pengukuran datanya tidak tepat. Sehingga informasi yang didapatkan oleh pihak-pihak organisasi atau manajemen itu bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Nah, human error bisa juga terjadi pada operator sistem yang tidak mengikuti prosedur human error. Atau kehilangan data juga disebut sebagai human error. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, itu disebut sebagai human error, bukan technical error. Kalau technical error berarti yang disebabkan oleh sistem. Ya. Sistem error, technical error itu sistemnya. Tapi kalau human error berarti yang menjadi penyebab adalah humannya, manusianya.
Terakhir teman-teman, ini siklus informasi ya. Siklus informasi. Siklus itu berarti dia berputar terus ya. Data diproses. Ya. Data, sekali lagi kita mulai dari data di sini. Ya. Data itu diproses dengan model tadi. Untuk kemudian sambil disimpan, ambil menggunakan basis data. Lalu keluar output, informasi disampaikan kepada penerima. Lalu penerima mengambil keputusan, tindakan. Setiap keputusan pasti ada hasilnya. Nah, hasil tindakan kemudian mendapatkan data yang terungkap. Nah, data itu balik lagi seperti ini. Oke. Sekali lagi ya, siklus informasi dimulai dari data. Data itu diproses. Untuk memproses data diperlukan alat bantu yang namanya database. Ya. Alat bantu ini bisa mengambil dan menyimpan database. Kemudian menghasilkan sebuah informasi. Lalu informasi diberikan sampai kepada penerima, manajemen. Kemudian manajemen, berdasarkan informasi dia mengambil keputusan, tindakan. Nah, hasil keputusan akan menghasilkan sebuah eksekusi, ya hasil. Setiap keputusan pasti ada hasilnya. Hasil ini akan membuat sebuah data yang kemudian datanya masuk lagi ke dalam sistem. Oke. Nah, berikutnya masuk ke materi untuk pertemuan minggu depan ya, sedikit ya, tentang sumber daya. Kalau tadi kita pertemuan 1, 2, dan hari ini fokusnya pada sistem dan informasi, alat-alatnya semua, belum pada sumber daya. Sumber daya dalam sistem itu bisa manusia, bisa money, M, bisa material, bisa mesin, bisa metode, dan bisa informasi. Sumber daya. Informasi bisa banyak. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat satu fungsi manajemen. Ya. Nanti saya akan jelaskan fungsi manajemen. Mudah-mudahan sudah dipelajari ini. Ada yang planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling. Perhatikan video berikut ya. Mudah-mudahan videonya bisa muncul suaranya. Saya akan jelaskan fungsi-fungsi untuk quant. Sorry.
Nah, teman-teman semua materi terakhir adalah analisa SWOT, teman-teman. Mudah-mudahan pernah belajar ya, makanya saya coba berikan lagi penugasan buat teman-teman semua. SWOT itu kan pasti udah tahu ya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, lingkungannya ada analisis peluang dan ancaman itu ada di eksternal, sementara analisis kekuatan dan kelemahan itu ada di internal kan ya. Jadi mengulang materi mata kuliah sebelumnya mungkin pengantar manajemen, bahwa ketika kita menganalisis SDM manajemen itu ada internal dan eksternal. Kalau strength sama weakness kita menganalisisnya ke dalam nih, internal. Kekuatan kita di SDM itu apa sih? Produk kita apa sih? Kelemahan perusahaan kita apa? Nah, kalau analisis yang kedua untuk opportunity sama threat lihatnya dari lingkungan internal. Kesempatan apa yang bisa kita majukan buat perusahaan? Lalu ancaman buat perusahaan itu dari mana? SWOT-nya ya. Terus setelah itu akan keluar yang namanya formulasi tujuan. Ya, formulasi tujuan artinya tujuan harus realistis, tujuan perusahaan mau kemana? Visi misinya apa? Ya, visi misi ini dihasilkan dari SWOT tadi. Nah, berikutnya adalah formulasi strategisnya. Strategi secara apa namanya partner atau strategi untuk aliansi bersama. Oke, itu hari ini teman-teman. Sehingga untuk berikutnya adalah tugas pekan kemarin sudah seperti ini. Sekarang dari tugas pekan 1, pekan 2 kita lengkapi lagi supaya nanti bisa jadi proposal yang bagus. Yaitu dengan cara apa? Buatlah teman-teman struktur organisasi dari perusahaan yang sudah Anda buat di pertemuan 1 dan 2. Ya, kalau perusahaannya tentang sistem koperasi, berarti tolong buatkan struktur organisasi dari koperasi simpan pinjamnya. Ya, bisa kan buat struktur organisasi, teman-teman ya? Kamu udah pernah belajar ya? Tolong buatkan struktur organisasi dari sistem yang sudah dibuat kemarin. Kan kemarin cuma buat hierarki database sama karakter. Nah, sekarang kita naikin levelnya, buatkan struktur organisasinya. Kalau tentang rental mobil, berarti struktur organisasinya kayak gimana? Kalau tentang TPU kemarin, berarti struktur organisasinya seperti apa? Kalau dibuatkan. Nah, setelah itu, lakukan analisa SWOT terhadap organisasi dari sistem yang Anda buat. Ya, analisa SWOT. Kalau koperasi simpan pinjam, berarti strength-nya apa sih? Kekuatan dari koperasi itu apa? Kelemahan dari koperasi itu apa? Lalu opportunity-nya apa? Peluang-peluang koperasi itu ke depannya bagaimana? Lalu ancaman koperasinya, supaya operasi itu nggak berjalan kalau ada ancaman seperti apa? Itu kalau koperasi contohnya ya. Nah, di pertemuan berikutnya tugasnya Anda buat layout seperti ini. Nah, dengan sudah ada struktur organisasi berarti Anda sudah mulai buat visi dan misi perusahaan Anda. Nama perusahaannya bisa Anda ciptakan sendiri sekarang. Contohnya rental mobil apa ya? Rental mobil ABC misalkan. Nah, visi misi perusahaan rental mobil apa? Anda atau apa? Rental mobil kemarin ada yang buat apa ya kemarin? Servis kendaraan. Oke, visi misinya apa? Tujuan berdirinya perusahaan, struktur organisasi, job desk-nya, dan analisa SWOT. Jadi makin lama nih teman-teman makin ke sini, teman-teman seperti sedang membuat sebuah proposal bisnis laporan, proposal organisasi perusahaan yang sedang Anda bangun. Nanti jadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik tentang materi maupun tentang tugasnya? Yang belum jelas siapa? Silakan Rifana, Eis, Naila, Risma, Heti, Yulia, Septian, Noval, Amin, Dede, Nita. Terakhir sebelum Pak, saya mau bertanya. Silakan. Pak, ya, Pak kan misalkan tentang Sispo yang marketplace online, berarti contohnya misalkan marketplace Shopee, Lazada gitu ya Pak? Itu kan yang udah ada. Sekarang kamu lagi buat sendiri kan? Iya, betul.
Contohnya itu ya. Jadi kalian contohnya itu. Tapi sekarang kan Ya, kamu sedang Pak. menciptakan Makasih. Sisfo marketplace buatan kamu. Nah, kan gitu. Oh, jadi produk nama sendiri gitu ya, Pak ya? Iya, pakai nama sendiri, jangan pakai yang ada. Ya. Misalkan Iya, kemarin siapa Pak. tuh? Makasih. Siapa tuh yang rental mobil atau yang servis atau yang lainnya, silakan. Jadi nanti hasil akhir dari mata kuliah SIM ini Anda kayak punya perusahaan gitu. Perusahaan buatan Anda sendiri. Ini baru pertemuan ketiga sudah mulai. Tapi nanti kan ada revisi-revisi. Silakan, ada pertanyaan yang belum jelas untuk tugas pekan ketiga. Pak, tanya, setiap minggu ada tugasnya? Enggak, tenang aja. Di awal-awal memang kencang, tapi kalau udah terakhir enggak ada. Ya. Nanti ada waktunya kok. Tugasnya juga nggak berat, nggak ngitung-ngitung kan. Ada tinggal upload aja. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi ya teman-teman, di tugas ketiga ini setelah kita memahami tadi data, bagaimana data didapat, bagaimana data diolah, sampai dengan tadi komponen blok, berarti kita sudah punya gambaran nih perusahaan yang kita bangun itu seperti apa. Ya, kemarin sekali lagi Anda sudah buat struktur database-nya sudah, terus hierarkinya sudah udah. Nah sekarang Anda sudah mulai nih membangun struktur organisasi dari mulai direksi, terus sekretaris, bendahara umum dan seterusnya dibuatkan tuh struktur organisasi menurut versi Anda. Ya, menurut versi Anda dibuat struktur organisasinya. Lalu ditulis tuh job description, kalau bendahara job desk-nya apa, kalau misalkan bagian driver job desk-nya apa, kalau ticketing job desk-nya apa. Misalnya kemarin ada yang buat sispo tentang tiketing kereta api, nah berarti Anda sudah punya sebuah perusahaan tiketing, kan gitu. Jasa tiket kereta api. Visi misi perusahaannya silakan diciptakan sendiri. Ya. Lalu termasuk tujuan berdirinya perusahaan yang sekarang sedang Anda rencanakan untuk ke depannya. Sekali lagi, namanya tugas belajar tidak harus sempurna, nggak pasti benar. Makanya kan ada yang kemarin saya kembalikan lagi, tolong perbaiki lagi. Saya kembalikan. Kalau yang sudah benar pasti saya komen good, sip, oke, nah itu udah benar. Tapi kalau yang saya kembalikan lagi, tolong revisi, berarti masih ada yang harus direvisi lagi. Ya, direvisi lagi, nanti kirim ulang lagi tuh. Jadi teman-teman yang kemarin belum saya kasih nilai karena memang masih ada yang direvisi, jangan terus nyerah, kirim lagi, nanti saya review lagi. Gitu. Karena jujur kita nggak ketemu, berarti kan harus ada proses interaksi antara saya dengan mahasiswa. Salah satu caranya adalah dengan tugas lewat Google Classroom. Yang sudah benar ya jangan senang dulu ya, karena tugasnya kan tetap harus berjalan. Dan itu nanti ada hal-hal yang disempurnakan dengan berjalannya. Ini isi bab 1 nih. Kalau yang namanya di 8 nih bab 1 nih. Bab 1 visi perusahaan, tujuan berdiri perusahaan, itu bab 1 udah jadi teman-teman. Nanti masuk ke yang lain. Sehingga dengan sendirinya kalau nanti Anda mau jadiin PKL atau KKN atau jadi inskripsi, sudah punya gambaran dasarnya di sini. Ya, jadi nggak 2 kali kerja lagi nanti. Wah, ini udah punya fondasi nih. Nah, tinggal diganti aja nama perusahaannya sesuai dengan perusahaan kalau Anda mau riset atau Anda mau PKL di tempat ini. Oke. Demikian kira-kira cukup jelas? Jempol ya, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Jelas. Udah capek ya? Udah ngantuk ya? Udah jam 3 ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah berpartisipasi di kuliah online kali ini, pertemuan 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan hadirnya teman-teman tatap maya, mudah-mudahan jadi ladang ibadah ya. Karena kita tetap namanya kita tetap majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu selalu ada doa-doa di majelis ilmu yang diijabah oleh Allah. Jadi jangan mengecilkan kuliah online ya, tetap Anda majelis ilmu. Karena kita awali dengan bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.